Aksi unjuk rasa dari kelompok penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Salam Lima Jari bersama LSM Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan atau GAKK di depan pendopo Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa 9 Juli 2024 dengan jumlah 100 massa menggunakan atribut Salam Lima Jari. Aksi unjuk rasa tersebut berdasarkan Hukum UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum unjuk rasa dan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam aksi tersebut menuntut progres laporan dugaan penggelapan pajak PT Aksa Energi Indonesia yang dimana berdasarkan data yang dihimpun Kepala Desa Karangsono diduga melakukan pungli uang tunai Rp5.000 dikali 1.000 dari hasil dana pajak dan CSR yang dihutang. Pada saat di ruang rapat asisten pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Koordinator Demo John Fadwe meminta ketegasan pemerintah Kabupaten Nganjuk agar lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang galian C di wilayah Desa Karangsono Loceret. Kemudian Yuliana Margareta berharap kepada penegak Perda Satpol PP, tidak hanya pedagang kaki lima yang selalu ditegakkan, namun investor besar tak pernah mampu menegakkan. Yilma menduga ada kong kali kong antara pengusaha tambang dan pihak aparatur Desa Karangsono yang tidak hadir merupakan kesengajaan agar tuntutan tidak dapat terrealisasi. Karena apakah itu diperbolehkan? Berarti kan demo hari ini ada 3, yaitu yang pertama kaitannya dengan tindak lanjut terkait investor nakal dari PT Aksa yang telah melakukan saya anggap sebagai satu dugaan penggelapan pajak. Terus yang kedua adalah PT TMKI yang sebenarnya izinnya sudah mati tetapi tetap melakukan penambangan, sehingga ini menjadi satu pertanyaan kita patut menduga bahwa itu adalah tindakan maling seperti itu. Terus yang ketiga itu terkait dengan pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangsono bersama kami tua sebagai bendahara, dan ini dugaan pungli ini kaitannya bukan dengan jumlah uang yang sedikit luar biasa, kalau kita hitung per tahunnya itu menjadi miliar seperti itu. Itu nilainya 5.000 per. Ya, 5.000 per pungutan. Tapi itu jumlahnya ternyata per tahun ya miliar. Terkait dengan pajak, ini bisa dijabarkan seperti apa? Terkait dengan pajak, hari ini kita mendapatkan jawaban dari Dispenda, bukan jawaban bahwa PT TMKI telah melakukan pembayaran baru atau mungkin yang menunjukkan ada itikat baik. Tapi ternyata di sini ini tadi tidak ada kedatangan dari pihak yang kita demo. Jadi mereka seperti sudah berkolaborasi untuk tidak mendatangi. Itikat buruk dari mereka tampakkan. Bukti memang diduga melanggar apa? Tadi kan sempat menekan agar Satpol PP bertindak tegas. Jawabannya seperti apa? Ya, jawabannya gini. Sebenarnya kan kita Salam Lima Jari, baik GAK maupun AWG menginginkan bahwa ini tadi menjadi satu tindakan tegas dari pihak pemerintah daerah, utamanya mungkin terkait dengan perizinan. Dan yang paling utama lagi terkait dengan pungutan ini yang bisa memperingatkan adalah penegak perda. Lalu apa gunanya mereka dibayar? Apa gunanya mereka itu melakukan penegak perda, tapi perda sama sekali tidak ditegakkan. Terus mereka beralasan bahwa ini ada aturan-aturan yang mungkin agak mengganjal. Tapi kenapa kalau kaki lima pasti mereka tegas, bahkan mengobrak-ngabrak dia lakukan. Tetapi untuk yang di atas itu sangat tumpul sekali. Jadi pihak Satpol PP sebagai penegak perda tumpul ya tajam ke bawah, yaitu pada para kaki lima, dagang kaki lima. Menjadi perhatian kita karena regulasi pun menjadi pedoman kita. Sementara itu, PJ Bupati Nganjuk yang diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yudi Ernanto mengatakan permasalahan hari ini selesai skala prioritas supaya segera menurunkan tim untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di lokasi. Sesuai dengan aturan, sehingga niatan kita untuk meluruskan semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Salam Lima Jari, AWG dan GAKK atas kunjungannya dan bentuk kepedulian yang disampaikan oleh Mas John tadi itu. Terus yang agak teknis barangkali bisa saya laporkan, informasikan kepada rekan-rekan semuanya. Tentu dalam kapasitas Bapenda
badan pendapatan daerah yang memang ditugasi tupoksinya untuk melakukan layanan pajak gitu. Yang berkaitan dengan perizinan mungkin didiskusikan yang lainnya begitu ya. Berkaitan dengan TMKI atau PT TMKI, berkaitan dengan perpajakannya, ini memang yang dari hal sudut pandang pajak. Ini kami itu sudah punya rujukan sebenarnya dari Kementerian Keuangan ya. Ya, undang-undang dan seterusnya. Prinsipnya kalau terkait dengan itu berizin atau tidak, tetap dipungut pajaknya, Dan Bapenda Nganjuk sudah melakukan seperti itu pemungutan. Tentu ada prosedur tata caranya dan seterusnya. Pada pokoknya sudah ada pemasukan pajak, gitu ya. Catatan kami punya rujukan undang-undang dan seterusnya panjang di sana. Yang terakhir itu ada surat ya, ada surat. Yang itu kemudian tegas di sana bahwa seseorang atau badan yang melakukannya, badan yang melakukan kegiatan, sebut saja pertambangan lah begitu, berizin atau tidak berizin, maka kemudian kepada kepala daerah melalui perangkat daerah yang menangani Bapenda dalam hal ini, itu diminta untuk tetap mengut begitu. Nah, yang berkaitan dengan operasionalisasinya legal atau modern itu tentu nanti mungkin ranahnya tidak di kami, tidak di kami. Jadi negara itu melihatnya di situ ada kegiatan memungut mineral bukan logam, pertambangan itu, dan dia punya untung, maka kemudian mungkin loh ya pemikirannya negara itu dipajaki, dan kami sudah melakukan itu. Makanya Pak. Yudi Ernanto berharap agar semua permasalahan tambang di TMKI dan PT Aksa dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur. Supaya PAD Kabupaten Nganjuk tetap berjalan, pengelolaan lingkungan harus tetap diperhatikan. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan. Pokok pikiran kita